Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Al-Asir Channel yang akan membongkar dan membahas seputar masalah gaib. Oleh sebab itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai masalah Indonesia bagian timur, yaitu Papua, yang merupakan wilayah paling timur dari Indonesia. Bahkan posisinya beberapa kali hampir terlepas dari Indonesia. Terlepas dari fakta tersebut, Papua tidak akan kalah dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Hai Papua, salam, dan bila kamu dari Papua, silahkan komen di bawah. Tak hanya dari kebudayaan, Papua pun kaya akan keindahan alamnya. Terbukti dari si Raja Ampat yang tak bisa dipungkiri lagi keindahannya. Tapi tak banyak yang tahu kalau Papua juga memiliki kisah horor atau mistis. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kelima kisah angker atau kisah horor dari tanah Papua. Yang pertama yaitu kisah Gua Angker yang dihuni hantu cantik. Di bagian daerah Papua ada sebuah hutan yang bernama Hutan Sugapa, yang terdapat sebuah gua. Konon katanya gua ini dihuni oleh hantu gadis cantik yang akan menemani para pria pada malam hari jika berani masuk ke gua itu. Gua ini cukup kecil sehingga harus merangkak untuk masuk. Namun jika sudah masuk di dalam, cukup ruang untuk istirahat. Konon gua ini bisa atau biasa digunakan oleh para pemburu yang bermalam di hutan. Mereka memasuki gua itu dan bisa bertemu dengan seorang wanita cantik berwujud wanita idaman atau istri dari para pemburu. Jika mereka berani menyentuh, hanya itu dipercaya laki itu akan celaka pada pagi harinya. Yang kedua adalah legenda Suanggi yang pantang untuk dibicarakan. Jenis hantu yang satu ini sangat ditakuti oleh orang Papua. Hantu ini berwujud seperti bola api yang melayang di atas rumah seseorang. Konon katanya Suanggi ini merupakan kiriman dari pemiliknya untuk membunuh orang yang tak disukainya. Orang Papua takut dengan hantu ini, bukan karena wujudnya, tapi karena cara membunuhnya. Suanggi bisa memakan daging manusia dari jauh hingga mati dan bisa membunuh dengan cara berkelompok. Karena ketakutan itu, orang Papua sangat pantang membahas tentang hantu Suanggi. Mereka takut akan didatangi jika membicarakan Suanggi, dan orang Papua pantang untuk keluar dari rumah pada malam hari karena takut bertemu dengan hantu Suanggi ini. Yang ketiga adalah cerita mistis supir di Papua. Papua memang tak aneh jika masih dikelilingi oleh hutan. Oleh karena itu, jalan di Kabupaten Tambrau yang merupakan perbatasan dengan Kabupaten Sorong, yang jalannya masih dikelilingi oleh hutan yang sangat lebat. Di sebelah kanan dan kirinya ada sebuah cerita mistis dari seorang supir yang melintas di jalan tersebut. Orang yang pernah dijegat oleh ular yang berdiri di tengah jalan. Setelah meminta izin untuk lewat, barulah si ular pergi. Ada pula yang pernah melindas ular tersebut, sehingga jika ia melewati jalan itu lagi, ban yang
selalu kempes. Ada lagi yang tak sengaja menangkap gambar dari hutan itu terlihat jelas seperti penampakan gorila raksasa yang dipercaya sosok yang menjaga hutan tersebut. Yang keempat adalah penampakan hantu Belanda. Jayapura merupakan ibu kota dari Papua. Di sana rupanya menyimpan kisah mistis juga, seperti di mata kucing Skyly Jayapura, yang sering terdapat penampakan seperti suster, dokter, petugas, mobil ambulans, dan kakek tua. Masyarakat percaya bahwa jika melintas di daerah itu harus menabur koin di sepanjang jalan agar tidak bertemu dengan penampakan hantu Belanda tersebut. Tak jauh dari sana, 100 meter dari Jayapura, terdapat kawasan yang angker. Yang kelima, cerita mistis dari seorang bribtu di Papua. Bagi seorang polisi, menjadikan bribtu Risdianto harus siap jika diperintahkan untuk bertugas di pedalaman, salah satunya di pedalaman Papua. Ia banyak mengalami kisah selama menjalankan tugas di salah satu daerah tersebut. Hal mistisnya seperti di tahun 2011 ia diperintahkan di pedalaman Papua, dikirim bersama rekan lainnya yang berjumlah 10 orang. Tetapi di saat di dalam hutan terdapat kabut tebal dan pandangan hanya bisa sampai 1 meter saja. Di saat itu dihitung bahwa personel bertambah jadi 11 orang. Saat kabut sudah hilang dan dihitung kembali, ternyata hanya ada 10 orang. Kira-kira 1 orang siapa lagi? Nah, begitulah beberapa kisah mistis yang kita simpulkan dari tanah Papua. Berikutnya kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat-sangat ditakuti oleh orang Papua. Oleh sebab itu, jangan lupa like, komen, dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info. Serta jangan lupa subscribe. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.